Assalamualaikum, Bu Min. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bu Min mengganggu aktivitasnya untuk hari ini. Siap. Ada beberapa pertanyaan untuk wawancara dengan panjenengan selaku kepala sekolah. Oke. Kita mulai. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu Min? Kalau dilema etika itu berhubungan dengan etika, apakah itu benar, sama-sama benar, tetapi mana yang lebih diberatkan di sini. Kemudian kalau dilema moral antara benar dan salah, tentunya itu sesuai dengan tupoksi atau aturan undang-undang yang ada di tempat kami. Saya lanjutkan, Bu Min. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana? Ya, apabila dalam satu kasus itu dianggap sama-sama benar, namun perlu satu pilihan mana yang dianggap paling benar atau paling menguntungkan dari segi pendidikan karakter. Dalam hal ini misalnya ada masalah siswa dari satu sisi atau dua sisi sama-sama benar, maka kita memilih kira-kira dari segi karakternya di pendidikan itu sendiri mana yang paling berat. Nah, itu yang kami pilih. Jadi tidak hanya menguntungkan satu orang, tetapi menguntungkan satu lembaga, itu yang paling kami utamakan. Karena demi masa depan lembaga itu sendiri, itu yang kami putuskan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Min lakukan selama ini? Selama ini permasalahan itu berasal dari bawah. Misalnya dari sini dari siswa itu biasanya ditangani PP. Apabila di PP ditangani belum maksimal, maka ada penanganan dengan mengikut sertakan 2K kesiswaan. Namun apabila masalah itu memang harus diputuskan oleh kepala sekolah, maka baru ke kepala sekolah. Selama di bidang BP sudah bisa lancar, ya tidak langsung ke kepala sekolah. Begitu juga kalau sampai dengan wakil kesiswaan itu sudah bisa diputuskan, maka itu juga tidak perlu ke kepala sekolah. Selanjutnya, Bu Min, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Min anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Kalau dalam kasus dilema etika, ini lebih kepada kepentingan lembaga, jadi bukan kepentingan orang per orang. Sehingga apapun hasilnya itu harus demi pendidikan di SMK Brantas Karangkates. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kalau tantangan dari kami justru perbedaan pendapat dari masing-masing sumber daya manusia. Ini yang perlu disatukan. Jadi harus ada penyatuan, pemahaman, kepentingan apa yang harus didahulukan. Selanjutnya, Bu Min, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Kalau memang permasalahan itu bisa diselesaikan saat itu, ya saat itu kita selesaikan. Tapi kalau membutuhkan beberapa tahapan, maka akan kita jadwal sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentunya faktor yang mempermudah adalah kerjasama tim. Di sini yang paling menguntungkan bagi
keputusan atau kebijakan. Apabila ada kerjasama tim yang bagus, itu yang paling dominan yang bisa kita lakukan. Baik Bu Min, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan dilema etika tersebut? Tentunya pembelajaran yang paling bisa saya ambil hikmahnya bahwa permasalahan itu banyak sekali dan kompleks, dan itu harus bisa kita selesaikan dengan cara yang bijaksana, yang mana tidak menyakiti satu dan yang lain. Kita bisa musyawarah dengan kata-kata bijak, itu yang paling membuat saya selaku pimpinan itu merupakan satu pembelajaran yang bagus. Terima kasih Bu Min sudah meluangkan waktunya kali ini. J. Kami kira untuk wawancara kami dengan panjenengan sudah selesai. Insya Allah ini akan sangat berguna sekali untuk kami di sini Bu Min. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Setiono, ini ada beberapa pertanyaan. Siap. Untuk Bapak selaku pimpinan di sekolah ini, salah satunya. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita ketahui dilema etika itu ada dalam pikiran kita. Kadang kita harus memilih antara yang benar dan juga yang benar, itu dilema etika, Pak. Sedangkan bujukan moral antara yang benar itu dengan yang tidak benar. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasinya, kasus-kasus itu? Terima kasih Pak Wandi. Memang manusia tidak lepas dari kasus ya. Jadi kasus itu memang harus kita tangani sedini mungkin. Ya tidak menjalar menjadi penyakit yang merongrong jiwa manusia gitu ya. Memang kasus-kasus itu memang harus kita lihat sedini mungkin sehingga apa yang harus kita lakukan sehingga kedepannya akan menjadi baik ya. Untuk menangani kasus-kasus ini memang kita sering dalam kasus ini satu harus kita informasikan ke orang tua sehingga orang tua tahu bahwasanya kasus itu akan bisa merubah dari sikap siswa itu sendiri, atau mungkin orang tua bisa memahami betul apa yang harus dilakukan ketika anak-anaknya itu berada di rumah ya. Yang kedua, kasus ini kita mendasar pada yang perilaku dari siswanya sendiri ya. Jadi siswanya kita berikan saran sehingga tidak membuat kasus yang lebih parah lagi sehingga akan merugikan anak-anak tersebut itu. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana untuk pengambilan keputusannya selama ini? Kalau dalam hal ini, kasus ini kami tidak bisa memberikan keputusan secara pribadi Pak, karena kan harus kita ambil dari keputusan beberapa kebijakan, terutama kebijakan dari kepala sekolah sendiri. Jadi kalau kami simpel melihat dari kasus itu sendiri, mungkin yang tidak fatal menjadi anak-anak itu yang merugikan masa depannya ya. Misalkan ada pelecehan seksual atau mungkin itu yang kasus yang harus kita tangani yang secara mungkin anak itu akan jerak, mungkin anak itu mempunyai kasus minum minuman keras dan sebagainya. Itu mungkin bisa kami menentukan dengan kepala sekolah, hingga kepala sekolah akan memberikan kebijakan, oh anak ini harus ada pembinaan, anak ini harus. Jadi sekali lagi kami tidak bisa menentukan sendiri dengan kasus ini, tapi kalau melihat dari surat pernyataannya memang beberapa kasus yang harus sedini mungkin harus dikat dan atau dikeluarkan sebagainya. Itu adalah yang terkait dengan asusila anak-anak ini. Menarik sekali Bapak.
Anda selaku Wakasis, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah kami ambil terutama adalah penanganan siswa, satu pemanggilan, yang kedua sebelum pemanggilan itu ada lesan dulu Pak, yang kami dibantu dengan BK itu ya. Jadi lesan, mungkin ada perubahan, kalau tidak ada perubahan kita tingkatkan menjadi panggilan dengan orang tua. Artinya ada pembinaan bersama dengan orang tua. 1 kali 2 kali ada perubahan, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada kita harus lakukan. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Yang paling efektif apa? Keterlambatan siswa Pak, yang efektif itu yang sering-sering dilakukan. Siswa bisa ada pelanggaran yang di luar merokok dan sebagainya yang sangat efektif yang kita setangani sedini mungkin. Baik Bapak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang menjadi tantangannya apa Pak selama ini? Tantangan di sini satu adalah dari siswa sendiri tidak terima dengan apa yang kita lakukan dengan aturan-aturan, sehingga orang tua pun akan mendukung karena sekolah belajar mungkin melihat dari biaya atau kerugian siswa, sehingga itu yang membuat tantangan Pak. Kita harus mempertimbangkan dari kesalahan-kesalahan itu sendiri Pak. Ya, baik, Pak. Selanjutnya Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Jadwal pasti ada ya, tapi kan melihat kasus itu kan nggak setiap hari ada kasus. Jadi memang kasus ini selama tidak menjalar yang lebih parah itu kita tangani sedini mungkin. Begitu ada kasus langsung kita tangani biar tidak tersimpan atau mungkin menjadikan katakan buruk yang harus sulit diobati nanti. Begitu ada kasus kita tangani secara cepat. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang membantu kami dari tim Pak. Jadi yang membantu itu kasus tidak seharusnya kasus itu harus ke atasan mungkin ya. Kalau memang bisa ditangani dari bawah sendiri mungkin itu tidak selesai ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika Pak? Pembelajaran yang tiap hari kami lakukan, kita harus sosialisasi ya, dengan anak-anak itu sendiri, dengan pemahaman, dengan pengertian bahwasanya kenakalan-kenakalan itu ujung-ujungnya akan merugikan anak-anak itu sendiri, hingga biar anak itu mengerti arti kehidupan yang benar ke depannya Pak. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan kami. Sudah cukup kami kira untuk wawancara kali ini. Terima kasih Bapak.